Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa kembali di channel saya Roy Otomotif. Salam semua buat para subscriber dimanapun Anda berada. Nah, di video kali ini ya teman-teman, saya mau memvideokan tentang cara penyetingan atau penyetelan pada kabelator PWK supaya bisa responsif ya. Buat tarikan biar nyaman dan oke, dan bahan bakar tidak terlalu boros. Dan banyak kendala di kabelator PE, ada yang bilang gas awal merebet, di tengah juga merebet, juga ada yang ngok, juga ada yang terasa berat. Nah, kabelator PE saat ini banyak digemari oleh kalangan kaula muda ya, karena bentuknya yang sangat bagus, kemudian buat tarikan juga nyaman, dan hentakan daya kompresi juga oke ya. Makanya di sini banyak yang menggunakan kabelator PE. Nah, kita langsung saja ya teman-teman. Permasalahan kabelator PE bila mengalami kondisi berebet awal, tidak bisa respon ya, hentakannya terasa berat dan terasa ngok. Caranya begini teman-teman. Pertama yang kita koreksi adalah di bagian jarum sekep. Jarum sekep ini ya, jangan sampai naik turun, harus benar-benar kencang seperti ini. Bila kondisi jarum sekep ini, bila posisi sekep ditarik ya, ditarik seperti ini dari dalam karbu. Kalau ini ikut narik narik ke atas masuk ke sini, biasanya kan ganjalnya ini lepas dalamnya, sehingga ini narik ke atas. Kalau ini narik ke atas, otomatis motor bisa dikatakan berebet ya, sangat berebet sekali, seperti bensin yang sangat boros. Karena apa? Karena jarum ini kalau narik ke atas, otomatis bensin akan lebih boros keluarnya ya, gitu. Nah, apabila teman-teman ingin memahami kondisi kabelator PE yang mengalami boros bensin, itu bisa dilihat ya teman-teman dari segi mesin hidup. Nah, bila posisi mesin hidup ya, gas ini ditarik ya teman-teman. Di sini kelihatan, apabila gas ditarik, di sini kelihatan bensin akan nyemprot keluar ya, akan nyemprot keluar, mengeluarkan kabut ya di sini. Nah, bila bensin nyemprot keluar naik ke atas ini, itu gunanya untuk membakar bahan bakar yang masuk ke dalam kobureng. Dia menyemprot ya, nyemprot ke atas, masuk ke manifold, langsung ke liner ya, ke ruang pembakaran. Nah, dan ada sisanya nyemprot keluar. Biasanya kalau nyemprot keluar sini banyak sekali, berarti kabelator ini mengalami kondisi boros BBM ya, gitu teman-teman. Itu bisa dilihat. Nah, di sini ada penyetelan pada baut angin. Nah, baut angin ini gunanya untuk menyeimbangkan antara angin dengan bahan bakar, supaya bensin bercampur bahan bakar
itu biar seimbang. Apabila sepeda motor kita tarikkan, kita hentakan gasnya buat lari kencang, supaya sepeda motor tidak akan mengalami kondisi mati ya, atau telat bensin. Nah, bukan ini saja teman-teman yang perlu kita ketahui, juga main jet dan pilot jet itu harus seimbang dengan keluarnya bahan bakar yang masuk ke liner ya. Kalau itu juga tidak seimbang, juga mengakibatkan motor tarikan ngok ya. Karena apa? Karena bila terlalu irit, motor bisa mengakibatkan juga mati apabila digas lop karena kurang bahan bakar. Nah, apabila main jetnya dan pilot jet terlalu kelebaran lubangnya, juga mengakibatkan motor ini berbet dan tidak bertenaga. Bensin akan keluar banyak, tetapi tenaganya tidak ada. Tuh ya teman-teman, itu harus kita pelajari, harus kita ketahui. Dan bila pemakaian pada kabelator PE ke sepeda motor kita harus memilih kabelator yang sesuai dipakai pada sepeda motor kita ya. Seumpama pada Jupiter Jet yang standar kita menggunakan PE 24 saja ya. Karena yang ukuran 24 itu lebih stabil dipasang ke sepeda motor yang standar, karena lubangnya ya, lubang-lubangnya itu standar. Kalau kita menggunakan yang ukuran 35 atau 34 ya, entah berapa, itu nanti terlalu kebesaran dan tidak seimbang dengan daya cc-nya. Makanya biasanya kadang-kadang kita memilih kabelator, wah beli yang lebih besar aja lah, biar nanti tarikannya lebih enak dan lebih oke, tidak seperti yang kita bayangkan ya. Karena pemasangan kabelator itu harus menyeimbangkan pada sepeda motor kita yang kita pakai. Berbeda lagi buat taruhan atau buat drag ya, itu berbeda lagi, karena yang kita sering kita pakai yaitu buat standaran agar bisa menambah sedikit daya hentakan sepeda motor kita, dan bentuknya yang sangat oke ya. Buat anak muda itu biasanya banyak yang memilih PE atau PWK. Nah, apabila teman-teman ingin mengurangi bila mengalami kondisi terlalu boros BBM di ruang spuyer yang terlalu besar, kita bisa mengoplos atau bisa memberi ganjal pada lubangnya dengan kabel serabut ya teman-teman. Kalau tidak diganjal ya dengan kabel serabut untuk mempersempit lubang agar tidak terlalu boros, juga bisa mengganti pilot jet atau main jet yang berukuran, tinggal memilih, ada yang ukuran 100, 105, 108, 110 kali, terserah kita ya teman-teman untuk mengurangi pada lubang spuyer besar yang kondisi sangat boros. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja kita mulai ya. Kita setel pada cara penyetelan pada angin-angin ini biar paham, dan nanti teman-teman sendiri bisa memperagakan apabila mengalami kondisi sepeda motor yang tidak bisa responsif dan terasa berat tenaga. Oke, saya hidupkan ya teman-teman mesinnya. Caranya seperti ini teman-teman, kita setel baut angin, kita mentokkan ke depan ya.
desisan yang tinggi ya, yang besar ya teman-teman. Kemudian kita keluarkan. Apabila penyetelan ya teman-teman, yang kita cari pertama mesin kita hidupkan itu baut angin ini ya, kita mentokkan ke depan sampai mentok full. Kemudian kalau sudah mentok sampai full, sepeda motor ini akan mengeluarkan desisan yang sangat besar ya, yang sangat besar. Itu menandakan terlalu banyak BBM ya, terlalu boros. Nah setelah itu kemudian kita keluarkan pelan-pelan ya. Kalau kita cari yang lebih enteng suara mesin dan geberan gas ya, kita keluarkan sedikit-sedikit. Kalau sudah terasa enteng suaranya, desisanya itu tidak terlalu besar, kemudian kita geber gas ya. Kita geber-geber gas. Kalau sudah tidak ada hambatan sama sekali ya, ngok pun tidak ada, berebut pun juga tidak ada, kemudian kita gas lop. Apabila kita gas lop sudah aman dan nyaman, berarti kondisi setelan pada angin ini sudah pas. Kita tidak bisa menghitung angkanya ya teman, berapa hitungan kita tidak bisa. Karena apa? Karena kita mencari yang lebih ringan. Karena untuk menyesuaikan antara bahan bakar dengan angin ya. Karena biasanya ini kita rombak sendiri di bagian pilot jet dan main jet, biasanya kurang lebar atau kelebaran, kita kurangin, kita lebarkan, kan gitu. Nah, apabila teman-teman masih mengalami kondisi berebut ya, kita keluarkan lagi. Kalau kita keluarkan masih berebut, berarti lubang main jet yang besar atau spuyur yang besar itu terlalu kelebaran teman-teman. Gitu, kita perlu adakan pengganjalan ya sedikit. Nah, kemudian setelah kita ganjal, kita hidupkan lagi, kita setel kembali baut angin ini, kementok ke depan, kemudian kita pelan-pelan sedikit, biar tahu itu gasnya sedikit-sedikit gini teman-teman. Bila sambil mesin kita hidupkan, kalau sedikit-sedikit kita tarik, pasti kita tahu suaranya mesin berebutnya nanti kelihatan ya. Tetapi kalau langsung digeber gas, biasanya berebutnya itu tidak kelihatan. Nah, apabila mengalami kondisi ngok ya, ngok itu biasanya kita setel pada angin-anginnya ini ke depan, kita keluarkan 2,5 saja. Kalau 2,5 kita geber gas sudah aman, berarti kita coba untuk lari apakah sudah enteng atau belum, masih ngok atau tidak ya. Tetapi kalau masih ngok, terpaksa kita melebarkan pada spuyur besar. Kalau tidak melebarkan spuyur besar ya teman-teman, untuk memberi sedikit borosnya bensin ya, kita mengurangi pada jarum yang panjang ini, kita buat yang kecil ya, kita buat yang kecil gitu. Itu sama saja, hampir sama saja untuk melebarkan spuyur yang besar. Kalau sudah mengecilkan ini ya, itu tidak usah melebarkan spuyur yang besar. Tetapi kalau masih ngok spuyur besar,
kita lebarkan masih ngok ya, gas lop masih ngok, itu kita tinggal melebarkan sedikit pada pilot jet atau sphere yang kecil itu. Nah, tahu ya teman-teman cara penyetelan. Cara penyetelannya adalah menyesuaikan bahan bakar dengan angin supaya hentakan pada sepeda motor tidak akan mengalami kondisi mati total. Dan kemudian juga langsamnya juga kita atur. Kalau kita setel angin ini langsamnya tidak bisa normal, kita setel lagi pelan-pelan untuk mencari kelangsamannya ya. Itu caranya. Di sini ya teman-teman, harus pada penyetelan sepeda motor dengan kabelator apapun jenisnya, itu kita mentokkan ke depan itu harus bisa berbet. Dan biasanya kalau gas lepas mati, harus bisa berbet. Kemudian kita keluarkan sedikit-sedikit, harus bisa bengangang ya, bisa bengangang. Kalau tidak bisa bengangang berarti nanti baut setelan angin ini tidak fungsi, percuma saja ya. Caranya mengatasinya, kita bongkar semua karburator, kita lubang-lubangnya kita bersihkan semua, dan di sini kita lihat ring-ringnya biasanya ada silnya dalamnya sini. Itu harus bisa bengangang ya teman-teman, barangkali ada yang tersumbat. Kalau tidak bisa bengangang ya, walaupun tidak digas, ini disetel keluar kan bisa berengangang seperti gas besar ya, harus bisa seperti itu. Oke teman-teman, kukira ini sudah sangat jelas sekali. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, juga di komen. Terima kasih.